是吧？所以好，欢迎大家参加今天的课程，很高兴能和大家见面。大家都过得怎么样？今天是假期，对吧？大家有没有去玩儿，还是待在家里？那大家可以在评论区和我交流啊。顺便我给大家看一下我们今天的课程ya, sambil teman-teman merespon di kolom chat, saya bagikan bahan kita hari ini ya. Oke, sambil saya share dulu bahan kita. Oke, 好，大家在家还是去度假了？Teman-teman di rumah atau pergi berlibur？我看一下今天有谁已经参加了我们的班？Hari ini siapa yang sudah hadir ya di kelas kita? Coba saya lihat dulu. Oke, ada Bu Lina ya. Oke, 谢谢 Bu Lina ya. 到49页 sampai halaman 49 ya. Oke, baik. 49。哦，第19课对吧？好，我们应该是已经把生词念了，对吧？Kita sudah selesai baca kosakata ya, kalau nggak salah. Cuman belum dijelaskan, benar nggak? 我们还没听解释，belum dijelaskan tapi sudah baca ya. Oke, 好，再来是 Ibu Lili juga sudah hadir ya. 下午好，Ibu. Ada Ibu Katarina, terus 我能听清楚. Oke, Bu Lina. Jelas ya? Oke, 挺好的，在家里. Oke, Bu Lina, kabarnya baik ya di rumah. 好，再来是 Bu Lili. Oh, 在家，家nya pakai J. Jadi pokoknya di pinin itu tidak ada CIA. Tidak ada. Tidak bakal ketemu kayak gini nggak? Dia kalau misalnya oh Cia, aduh ragu ya antara C apa J gitu ya. Dia pasti J, pasti yang saya lingkari nggak akan ada ini. Jadi kalau ragu-ragu ingat kata-kata saya. Oh iya ya. Kalau si ZH, CH, SH dan R sama Z, C, S ketemu I, dia cuma ketemu I gitu ya, ketemu I dan dia bacanya itu gitu ya. Shi, masih ingat ya. Jadi dia ketemu I, bacanya jadi karena nggak ada bahasa Indonesia, jadi saya tulis terus ditandain gitu ya. Mm-mm. Kayak icing, dia nggak cing gitu ya. Nah teman-teman juga kalau misalnya yang baru belajar pingin ya sekalian ya numpang maksudnya numpang jelasin mungkin teman-teman masih ragu kadang-kadang gitu ya. J apa C gitu ya. Kita tidak akan ada ini. Adanya JING. Jadi eh si ZH, CH, SH, ZCS itu ketemu I ada, tapi dia bunyi dan cuma ketemu I doang. ZHI, CHI, SHI itu toh. Kalau yang ada embel-embel belakangnya IA, ING itu pasti grupnya J, Q, dan X. Heeh, jadi kadang-kadang saya suka bilang bahwa ini boleh dijadikan patokan supaya kan namanya kita kadang-kadang bisa ketukar atau mungkin ini karena salah ketik keyboard aja ya nggak apa-apa. Tapi misalnya kalau kita lagi ragu, teman-teman ingat kembali, oh iya ya, pokoknya kalau ada I, embel-embel belakang, ada IA, ING, terus IN, itu apa namanya, IE, ada IE, nah C ada C ya, IE. Itu pasti mereka grupnya ini. Pasti gitu ya. Pasti grupnya J, Q, atau X. Tinggal dia itu ada angin atau tidak ada angin sama bunyinya apa. Bunyinya S. Kalau bunyinya S pasti ini. X. Jadi sebenarnya bagi yang misal baru belajar pingin dan suka ketukar-tukar tuh sebenarnya ada apa ya? Ada rumusnya gitu. Nah dengan rumusan itu kan kita jadinya lebih menyempit gitu ya, nggak luas banget. Aduh ini sebenarnya pakai yang mana ya? Jadi menyempit akhirnya kita milih. Nah, jadi lebih mudah kan dari cuman sisa JQX kan. Oh, J itu berarti bersih, tidak ada angin. Kalau Q ada angin ya. Sama X itu bunyinya S gitu. Hahaha kayak gitu ya. Jadi
Enggak apa-apa, saya akan terus ingatin ya, mungkin Bu Lili kadang-kadang keyboard, bisa jadi. Tapi dengan begini, saya bisa jelasin tambahan kalau bagi teman-teman yang mungkin hari ini hadir, tapi belum pernah ikut kelas pininnya saya. Dulu kita bahas kayak sampai berkitab-kitab gitu. Bahasnya sampai kamus ya, benar nggak teman-teman yang ikut dari awal sampai sekarang ya? Bahasnya kan beberapa peraturan tuh, seolah-olah kayaknya berat banget gitu ya. Tapi enggak sih, sebenarnya enjoy aja. Dia ada patokan ya, 所以不用担心。其实可以的习惯的问题, masalah terbiasa aja gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Mmm, di bawahnya Donovan ya, 在宿舍di kos, oke. Ada Pak Amin, 老师nya pakai SHI ya, ini mungkin karena pininnya salah ketik jadi muncul huruf Hanzi-nya, yang, SI gitu ya, mhm. Ibu Katarina, oke, 下午好老师，班长，你们好，我在从万隆4家的路上。4家, eee, ini saya belum nangkap. 我在从万隆4家, 4-nya 4, ja-nya rumah. Yang dimaksud, the 路上itu benar, on the way ya. Jadi Ibu lagi on the way dari gitu. Heeh, cuma mungkin saya minta bahasa Indonesianya, mungkin nanti saya bantu revisi ya. Oke, kalau misalnya, eee apa namanya, bener-bener maksudnya rumah keempat, iya mungkin kita boleh banget, di4个房子kalau rumah keempat, tapi ya mungkin ada kekeliruan ketik atau apa ya. Oke, nggak apa-apa, saya tunggu. Eee Huang Sunglie. Ibu tahu ini sorry, ibu atau bapak ya, tahu huruf Hanzi-nya nggak ya? Kalau ada huruf Hanzi lebih enak karena saya bisa langsung bacanya sesuai nada. Kalau cuma pinyin kan nggak ada nada ya, bener ya? Heeh, takutnya salah. Heeh, 在家, 在家 ya, pininnya sih udah oke, tapi kalau ada Hanzi-nya boleh banget ya. Oke, 再来是 Bu Nani juga sudah hadir, 在家, oke, salah ketik ya? Iya, nggak apa-apa, heeh, kadang kan maksudnya keyboard-nya yang salah pilih gitu ya, bisa jadi. Tapi, teman-teman jangan khawatir, justru kayak gitu baru saya bisa kasih patokan. Nah, itu juga membantu bagi teman-teman yang mungkin ragu, bener nggak? Karena banyak juga yang kadang-kadang chat saya gitu, suka maksudnya, "Iya, Laoshi saya ragu ya, pakai yang mana ya?" Gitu ya. Nah, saya paham, karena kan kita belum terbiasa. Jadi, "Aduh yang mana ya? C apa J?" Gitu ya. Nah, dengan patokan ini kan teman-teman langsung, "Oh, oke Laoshi." Pokoknya I dan embel-embelnya gitu ya, IA, ING, IN gitu ya, eee, pakai aja nih pasti. Tinggal ya itu ya, kalau dengan cuman 3 ini, tidak gabung lagi sama ini kan jadi lebih sempit, teman-teman lebih gampang gitu ya. Oke, Ibu Helena ya, 老师下午好，下午好，我刚从 oke, baru pulang dari puncak. Cong itu pakai CONG ya, heeh, cong dari, cong dari ya, jadi CONG. Yang lainnya oke, 我刚从 puncak 回来, ya formatnya oke ya, jadi secara grammar udah benar. Ibu Feni, 我在家. Ibu Feni kayaknya udah lama nggak lihat namanya ya. Oke. Terus, Xiaomi ini yang tadi Bapak atau Ibu Huang, tuh emang? Iya, oke ya, nggak apa-apa kalau ada hanzinya boleh ditulisin ya. Terus 回家, oh, 回家, 所以是我在从万隆回家, 的路上. Oke, jadi Ibu udah, pulang dari Bandung ya. Oke, berlibur ya. Baik, baik. 好的,好的. 所以是想要写的是回家, 不是4家. Ya, ya, dia mirip. Oh, berarti kalau ini ketahuan Ibu tulisnya Hanzi gitu ya. Ini maksudnya teman-teman, hui sama se itu 4. Mirip mirip mirip, tapi nggak sama ya, nggak apa-apa. Oke, 好，再来是 ada Bu Ratna juga, oke, 下午好, terus ada Bu Helena, ada Widya ya, 不好意思老师，我一边吃饭，没关系，没事, nggak apa-apa ya, ada Dokter Quick, Dokter Feni, ya ini juga udah lama, nggak lihat namanya ya, oke. Ni hao Ibu, Ibu dokter ya, Ibu Dokter Feni. 我从中
重庆吗？9点. Oke. Ibu Feni lagi di Chongqing maksudnya. Saya ada spellingnya sih belum tepat, tapi ini saya tebak. 9点tuh maksudnya jam 9. Eh beda sejam, beda 2 jam ya? Oke, nggak apa-apa. Ibu boleh respon saya. Saya belum nangkap eh, maksudnya ya. Chongnya itu pininnya udah bener. Yang selanjutnya saya nebaknya Chongqing, bener gak ya? Ha, nanti ibu boleh bilang bahwa oh maksud saya mau nulis ini. Nanti saya koreksi ya. Oke ya. 好，谢谢大家的反应。再来我们看一下我们的教材。Kita langsung lanjut ke materi kita。我们是到了52页的生词，对吧？kosakata halaman 52. 我们还没听解释, masih belum mendengarkan penjelasannya, betul? 对吧? Oh, oke. Bu Feni sudah merespon. Oke, 您去重庆 yang lagi apa namanya? Lagi terkenal gitu ya. Tuh, bener gak? Oke, 我从重庆 maksud ibu habis pulang dari Chongqing berlibur atau jalan-jalan tuh 9 hari, bener gak? Kalau benar, saya bantu kalimat ya. Ya, berarti ibu udah pulang ke sini gitu kah? Maksudnya, jadi kalau misalnya begitu ya, karena dari Chongqing 9 hari, berarti eh, ibu boleh bilang, 我去重庆nya gini, 重庆 war main ya, boleh war, boleh 旅行 ya, boleh ini informal, war 9天, 9-nya 9 ya, 天pakai T ya. 我去重庆玩9天. Oh, benar ya, udah balik berarti. Nah, kali ini. 我去重庆玩9天. Ini artinya, maksud saya habis dari Chongqing dan main 9 hari. Ini. Ya, jadi nggak perlu dari, tinggal menceritakan, oh saya pergi ke Chongqing main 9 hari. Kalau kayak gitu sih kondisinya berarti orangnya udah pulang biasanya ya. Tapi kalau saya misalnya masih di sana, kita bilangnya 我在重庆. 我还在重庆. Misalnya saya masih di Chongqing ya. Chongqing spellingnya Chongqing ya. Jadi ibu sudah benar sebagian besar, cuman Z diganti C. Dia bacanya ada angin. Chongqing. Ya, dua-duanya ada angin ya. 好，谢谢 Bu Fanny 谢谢 Dr. Fanny atas responnya ya. 谢谢您。好，那我们看一下解释吧。大家先截图一下，teman-teman silakan screenshot dulu。Oh ya, bulan Juni ini kita donaturnya masih on progress ya. Oke ya, jadi bagi teman-teman yang mau berdana, boleh silakan hubungi Pancang ya. Saya lihat di grup barusan ya. Jadi masih cuman berempat. Oke ya, jadi eh, dan sebenarnya berarti apa namanya sewa Jum bulan ini kita tuh belum terpenuhi ya teman-teman ya. Juli juga belum ya karena Juni belum terpenuhi ya. Oke, baik. Kalau teman-teman yang mungkin mau berdana boleh hubungin Pancang ya. 好，好了吗？sudah ya? Oke, kalau sudah saya ini dulu, saya hapus dulu ya, jadi tidak mengganggu bahan materi kita. Oke, 来我们看一下52页, kita lihat halaman 52, teman-teman silakan buka halaman 52. 好的，那我们听一下解释啊，kita dengarkan penjelasan dulu. 生词门口 itu depan pintu sebenarnya ya. Jadi boleh pintu gerbang, boleh juga artinya depannya pintu. Jadi misalnya contoh apa rumah kita bilang, misalnya saya tunggu orangnya itu di
pintu depannya rumahnya dia ya. Jadi saya bilang, 我在门口等你. Ah, itu maksudnya saya tunggu di depan pintu gitu ya. Walaupun langsung kan nggak ada 前 depan, 前面的前 gitu ya. Iya, jadi 门口 itu, 口 itu kan sebenarnya mulut, tapi di sini itu artinya apa? Ruangan apa, gerbang untuk keluar gitu maksudnya ya. Jadi menko itu bisa pintu gerbang, bisa jadi tergantung kalau misalnya yang dimaksud pintu gerbang, oh berarti kita tahu oh misalnya kayak sekolah, sekolah itu ada pintu gerbangnya. Kalau misalnya rumah kan nggak ada. Jadi misalnya contoh yang tadi kayak kemarin saya nyampe ke tempat orang, saya di depan pintu rumahnya gitu ya. Saya bilang saya sudah di depan pintu gitu contoh. Nah, maka kalau bahasa Mandarinnya bilangnya 哦，我已经在门口了 berarti depan pintu rumah dia gitu ya, 门口。再来是第二，稍等，稍等 itu artinya tunggu sebentar. 老师，稍等 itu ada sinonim nggak? Ada, 等一下. Jadi kalau teman-teman misalnya, aduh, 稍等 kayaknya susah ya, 老师 ya. Boleh nggak saya ganti dengan 等一下? Boleh. 稍等，等一下都可以。稍等 itu yang saya tahu 很多北方都用稍等。Jadi orang-orang daerah utara, biasanya Beijing人他们会用稍等. Teman-teman mungkin kalau yang punya teman orang China bisa berasa nggak? Oh misalnya orang daerah sini sama orang daerah sini tuh ngomongnya beda ya. Iya, beda tapi bukan jauh banget. Kadang-kadang tuh logat, kadang-kadang itu kecepatan ngomongnya gitu ya. Kayak dulu teman teman saya kerjanya sama orang China bagian utara. Dia bilang, iya ngomongnya lebih cepet, terus mereka ada logat daerah ya, jadi benar-benar kayak apa namanya cepet banget gitu, kayak kumur-kumur. Ya, tapi memang logat mereka begitu gitu ya. Nah mungkin nanti kalau misal teman-teman ke Beijing, kayak tadi Bu Feni tuh ke Chongqing gitu ya. Chongqing itu masih daerah lebih ke selatan ya. Kalau utara，比如说去北京的话，大家可能会听到他们常常说"稍等啊，哦好，请稍等"，也对呀，请稍等，tolong tunggu sebentar。等一会儿可以，等一下也可以，一样的，一样的。Jadi apa namanya? Masih sinonim kok. 等一下，等一会儿都可以ya. 一会儿kadang-kadang mereka suka tambahin er. 一下 juga suka tambahin er. 一下，一会儿. Maka ditambah logatnya kental, teman-teman bingung. Ini lagi ngomong apa ya gitu ya kadang-kadang ya. Oke, tapi udah terbiasa sih nggak masalah. Oh, Bu Feni itu karena pulang dari kantor ya. Iya, ya ini jamnya jam tanggung ya. Kadang-kadang teman-teman masih di jalan sih. Saya paham betul. Banyak yang sekali yang ngomong ke saya bahwa 6.30 itu kadang-kadang orang masih on the way dari kantor. Jadi kalau untuk Zoom tuh agak susah ya. Mm-mm, paham, paham. Iya, nanti untuk jam kita coba pertimbangkan karena new normal ada kelas lagi berikutnya setahu saya ya habis kelas kita. Jadi kalau geser tuh jadinya kita nggak bisa geser agak malam. Tapi nggak tahu sekarang ya update terbarunya. Oke, 好，谢谢Bu Feni. Oh, libur ya malam ini ya Pak Amin ya. Oke, oke. Eh, kita lanjut tadi 稍等 ya. Jadi teman-teman boleh pakai 稍等, boleh pakai 等一下, boleh pakai 等一会儿 yang tadi ditanya Bu Ratna. Boleh, 可以. 一样的意思. 进屋 ini masuk ke rumah. 进 mungkin teman-teman udah pernah belajar 请进 gitu ya. Silakan masuk 进. 再来是屋，哎，我想跟大家说一下，屋就是房子，屋屋子以后如果大家有听到屋子的话，它就是跟房子 rumah sinonim ya, ini mereka sinonim. 屋子，进屋，老师 pernah nggak orang 进房？Nggak pernah. Jadi mungkin teman-teman merasa, oh mereka sinonim, tapi kadang-kadang di penggunaan itu mereka punya fungsinya itu istilahnya saya ya. Nah memang kayak kebiasaan. Jadi kalau misalnya contoh ada tamu di depan rumah, terus saya mau persilakan dia masuk, apa namanya? Saya akan bilang istilah ini, 进屋再说. Jadi maksudnya masuk rumah dulu yuk, baru kita ngobrol gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pokoknya istilah frase kita mau nyuruh orang masuk rumah gitu ya, 进屋, dia udah satu kesatuan. Ya, tidak usah diganti-ganti 进房子. Malah agak
aneh gitu, nggak pernah ngomong gitu ya, "Jinwu." Oh, "我们进屋再说吧." Misalnya orangnya tuh kayak buru-buru mau ngomongnya di depan pintu rumah aja gitu ya, di luar. Ya kita bilang, "Ya udah yuk, masuk yuk, duduk, kita ngobrol," gitu ya. Nah, 我们可以说,"我们进屋再"，"再"nya 再见的"再"呀，"再说"，"我们进屋再说好吗？" Ya, artinya yuk kita masuk ke rumah baru kita ngobrol ya, 进屋. Jin ini tadi ada 请进, silakan masuk. 然后我想给大家再复习一下，"进"呢也可以说进步，它是一个汉字，jadi汉字nya sama ya. 进步，进 bisa tadi masuk, bisa juga maju. 进步 itu artinya maju. 我觉得我有很大的进步，进步 itu kemajuan, bisa juga maju ya, kemajuan, berkembang ya. Pu ini adalah langkah. Kalau teman-teman tanya satu-satu, jin itu masuk. Jadi kayak gini-gini, dulu kalau saya review kosakata ya, belajar sendiri, biasanya saya suka, oh, 进的,请进的进呢，它也可以是进步的进. Jadi langsung sekalian. Jadi kita langsung connect. Oh iya ya, maju, masuk kan gitu ya. Nah, jadi dia bisa dua arti ya. Huruf hanzinya sama. Hanzi yang berbeda nggak bisa digituin ya. hanzinya sama, baru bisa begitu ya. Oke, 再来我们再继续, kita lanjut lagi. Lan di sini adalah keranjang ya. Tapi kalau teman-teman misalnya belajar secara pinyin doang, berasa juga lan ini bukannya biru ya, 老师. 对. Jadi mereka kebetulan bacanya sama lan, 但是上面不一样，汉字上面不一样，大家可以看一下. Saya tulisin lan biru. Hanzinya begitu ya. Lan, oh ya, udah ada pinyinnya di atas. Biru. Jadi sulit dong ya? Enggak. Sorry ya, saya zoom dulu. Teman-teman boleh zoom di device masing-masing supaya bisa kelihatan apa yang saya maksud. Saya ganti warna. Nah, lan yang biru, ini biru ya. Ini biru artinya. Biru itu dia 草字头. Ini adalah 草字头. 草 itu adalah rumput. Kita belajar, kalau teman-teman tahu pusho ya, kita ada belajar kayak bagian, ini saya tulis ulang ya, bagian apa dari sebuah hanzi itu namanya pusho. Jadi itu sangat membantu kita gitu ya, cao. Cao zitou. Jadi cao ini adalah rumput. Hah? Emang warna sama rumput ada kaitan ya? Jadi dulu setahu saya orang zaman dulu tuh bikin warna dari tumbuh-tumbuhan ya, dari kayak sekarang juga masih sih sebenarnya ya, kayak maksudnya tidak mau pakai pewarna, mereka ngambilnya dari kalau biru itu dari bunga apa gitu ya, kayak gitu. Nah dulu tuh eh, apa namanya, masyarakat zaman dulu menciptakan warna itu sebenarnya ngambil dari tumbuh-tumbuhan, makanya ada 草字头. Nah kalau yang keranjang ini saya zoom ya. Nah, teman-teman bisa lihat, oh, dia bentuknya kayak K ya, lossnya. Ya, K ini sebenarnya dari bambu, 竹字头. Cu itu adalah 竹子 ya. Saya nulisnya menurun ke bawah ya. 竹子 ya, karena nggak cukup. 竹子 ini adalah bambu. Nggak mirip sama sekali. Iya, jadi teman-teman lihat device-nya saya kalau digeser sedikit, maksudnya digeser dikit kan dia bentuknya kayak gini nih. Gitu maksudnya teman-teman. Jadi nanti kalau ketemu yang atasnya begini, rata-rata ya, saya nggak bilang 100% ya, rata-rata berhubungan sama bambu. Kan keranjang, keranjang dulu bikinnya dari apa? Dari anyaman bambu. Kalau sekarang ada plastik ya, ya dulu nggak ada. Jadi eh, maksud saya walaupun keduanya bacanya sama, ya kalau di omongan tuh nggak ada beda, tapi ketika Hanzi menurut saya teman-teman bisa bedain dengan mudah gitu ya. Oh, kalau misalnya saya mau ketiknya lancio, lancio itu bola basket, keranjang, bola keranjang berarti pakainya lan yang ini ya, keranjang. Nah, berarti 篮球的篮是这个篮，就竹字头的篮，竹字头，竹字头 itu artinya 竹 bambu, 字 huruf, 头 kepala. Jadi karena dia di atas posisinya. Kalau ini 草字头, 草 rumput. 蓝色的蓝是草字头. Begitu. Ya, jadi kalau yang kayak gini itu berguna ketika teman-teman, oh ya, Hanzi gitu. Jadi
Hanzi 一点儿都不可怕 gitu ya. Sebenarnya nggak menakutkan sampai parah, maksudnya susah. Enggak, sebenarnya tetap ada patokan. Ya, tetaplah ada tantangan menurut saya, cuman kita boleh cari celah gitu ya. Heeh. Oke, kita lanjut ya. Jadi lan keranjang, cuman tadi saya sedikit menjelaskan kalau teman-teman yang mulai mengenal Hanzi, bawahnya sama, bawahnya tulisannya sama, cuma atasnya saja berbeda. Ya, oke. 再来是第五，水，水果的水，buah-buahan. 水 itu air atau lengkapnya 水果 buah-buahan ya. Ini harusnya sih nggak usah 水, nggak usah. Kemarin kayaknya pas baca saya bilang boleh dihilangkan ya. Jadi 水果 saja buah-buahan supaya teman-teman nggak bingung. Tapi kalau tanya saya, 水 itu apa? 水 itu air, 果 itu adalah buah ya. 开花结果. Teman-teman, oke, ternyata ada tempat kosong. Teman-teman pernah dengar 开花结果? Jie kadang-kadang bacaan ada satu. Jie ya, oke. Kai buka, hua bunga, jie kuo itu berbuah. Ini kata kerja. Menghasilkan buah. Itu namanya jie kuo. Menghasilkan buah. Kai hua jie kuo. Ini chengyu. Bunganya, jadi teman-teman paham bahwa buah itu asalnya dari bunga dulu, terus akhirnya dibuahi ya, dibuahi serbuk itu ya, ya saya nggak jelasin, terus akhirnya jadi buah, bener ya? Nah itu kaihua jiego. Kalau arti directnya adalah proses dari si bunga akhirnya menghasilkan buah. Nah, tapi kalau arti lain, 这个成语呢，也可以说我们做的事情有成功的结果. Jadi maksudnya di arti yang tadi direct adalah bunga terus ke buah gitu ya. Tapi arti lainnya adalah kita mengerjakan sesuatu dan akhirnya menghasilkan. Mau misalnya belajar Hanzi, dari berusaha terus berapa tahun, konsisten akhirnya ada satu, level yang sangat memuaskan, itu boleh. Teman-teman bisnis menghasilkan, itu juga boleh. 比如说我可以说我现在的生意呢已经开花结果了 menikmati hasil, benar nggak? Menghasilkan buah. Itu boleh dipakai di konteks seperti itu. Selain konteksnya direct, bunga menghasilkan buah ya, 结果就是这个果. Oke, terus 再来是何必，何必 itu sama dengan 为什么一样的意思同义词 synonym，同义词 itu synonym。何必呢？何必就是为什么的意思，何必 ya itu satu. Tapi yang kedua, 何必 bisa dipakai. Tadi kan artinya sama-sama bertanya gitu ya. Tapi arti kedua dari 何必 adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris tuh maksudnya gini ya, udah tahu begitu, kenapa mau begitu? Mungkin teman-teman bingung ya, udah tahu begitu kenapa? Maksudnya gini loh, kita mau bilang, kamu udah tahu kan akibatnya akan seperti itu. Nah, kenapa masih berkeras kepala gitu maksudnya? Itu namanya 何必。比如说呢，孩子明天要考试，如果他没有学习的话，肯定是答不了明天的考题，对吧？Jadi anak besok mau ujian. Sudah pasti kalau dia nggak review, nggak belajar, ya besok nggak bisa jawab, benar ya? Nah, berarti kan gini, contoh anaknya mau ujian, kita suruh belajar, nggak mau. Ya sudah, kita ya misalnya contoh anaknya udah gede, nggak apa-apa, kasih dia pilihan, nanti dia ada konsekuensinya. Nah, begitu keluar hasil ujiannya, hasilnya jelek gitu ya. Hasilnya jelek, dia mungkin misalnya contoh ya, skenarionya dia dihukum sama laushingnya gitu ya, sama gurunya di sekolah. Pulang-pulang dia ngadu sama kita dong ya. Hari ini dihukum sama guru gitu. Nah, kita sebagai orang tua kan sebenarnya kalau itu kita bilang, "那你已经知道了，如果要考试必须要复习，如果不复习的话，你肯定考不好gitu ya. Kalau nggak review ya kamu nggak akan bisa dapat hasil yang bagus gitu. Nah, nih, 这是何必呢? Itu bukan bertanya, tapi itu kayak, ya kamu udah tahu konsekuensinya, kenapa kamu masih lakukan? Itu pertanyaan retoris gitu. Nah, suka di film-film tuh orang ngomongnya, 你这是何必呢? Udah tahu begitu, kamu masih lakukan gitu. Nah, habis itu konsekuensinya nggak mau terima. Ya kita juga nggak bisa komen kan. Kita cuma bilang,
你这是何必呢? Nah, gitu. Itu boleh konteks yang lain kok. Tadi saya pas kepikiran anak ujian aja ya, karena sekarang lagi musim ujian ya. Anak-anak ada yang sudah selesai, ada yang masih. Nah, 这是何必呢? Begitu juga kayak kita nasehatin bukan nasehatin orang sih, lebih ke komenin orang, orangnya juga nggak perlu jawab. Itu namanya 何必呢? Gitu ya, 何必。再来是，哦，我想到一个就是谚语吧，我们可以说"早知今日，何必当初"。我不知道大家有没有听过，早 ini cukup mudah gitu ya. 早知今日，何必当初。当初 itu dari awalnya. Mungkin ini kosakata baru dari awalnya ya. 早知知道的知，今日 hari ini. 何必当初. 早知今日 artinya kalau sudah tahu akibatnya hari ini, kenapa melakukannya dari awal? Ini biasanya kayak orang tuh mungkin dia menyesal ya, nggak berusaha baik-baik, terus akhirnya udah sampai usia tertentu, nggak mungkin lagi gitu ya, karena usia produktif udah lewat, ya gitu-gitu kira-kira ya. Jadi kayak orang tuh nyesalin, tapi menyesali kondisinya, dan dia sebenarnya tahu kalau dia tidak berusaha kan pasti akibatnya seperti itu ya. Sesuatu itu terjadi karena ada sebab, pasti, ya, dan harusnya sebab-sebab seperti itu lumrah, udah tahu. Nah, begitu dia kayak nyeselin gitu ya, kayak menyesal dan, gimana, ya kadang-kadang suka di film ya, suka kita dengar, "早知今日，何必当初呢?" Biasanya mereka suka tambahin "ne." Nggak perlu dijawab sebenarnya, orangnya cuma kayak, ya kamu udah tahu ada hari ini, kenapa melakukannya dari awalnya gitu loh, ya. 早知今日，何必当初. Papangkui sudah bantu saya tulisin hanzinya ya, kalau teman-teman mau lihat boleh ke kolom chat. Ya, 早知今日，何必当初. Ini lumayan sering kalau di film-film, misalnya orangnya nyesel, orangnya apa namanya, kayak menyesali perbuatannya. Nah, biasanya yang satunya lagi, temannya atau siapapun, dia akan bilang, 早知今日，何必当初呢? Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, 何必. Jadi 何必 ini udah bahasa yang lebih advance ya. Oke, 再来是客气. 客气 ini dulu kita pakainya untuk 不客气, artinya sama-sama gitu ya. 谢谢, 不客气. 别客气, 别-nya jangan, 客气 itu sebenarnya sungkan gitu ya. Jadi 别客气 bisa jawaban untuk 谢谢, oke? Terus konteks kedua bisa artinya jangan sungkan-sungkan ya, 别客气. 当自己家好了, anggap rumah sendiri. Contoh ya, ada tamu, dia sungkan, ya kita boleh bilang begitu ya. 别客气, 当做自己家好了, anggap rumah sendiri gitu. 再来是破费. 破费 itu satu istilah dan mereka sudah kesatuan ya. Po itu artinya pecah. Pecah. Fei ini biaya. Hah? Pecah biaya? Pecah biaya itu artinya mengeluarkan biaya. Ya, jadi memang istilahnya begitu. Kayak orang tuh memberikan kita sesuatu berarti kan dia keluarin duit kan untuk beli atau mungkin dia ya apapun itu ya. Pokoknya dia ada keluarin duit atau keluarin usaha untuk dapatin sesuatu dan kasih ke kita. Terutama duit sih ya. Makanya kita bilang, oh, 让你破费了. Biasanya kita ngomong gitu. 让 membuat kamu 破费了. Ya, membuat kamu mengeluarkan biaya. Misalnya dia kasih kita hadiah, dia traktir kita, itu semua boleh. Misalnya, 你已经帮了我很多，又让你破费，真不好意思, gitu ya. Kamu sudah bantu saya banyak banget, terus kamu keluarin duit lagi, jadi nggak enak gitu ya, 真不好意思. 花钱 itu adalah kita sendiri. 我们不说对方，我们说自己。比如说, jadi beda ya, saya paham sih. 花钱 itu kan juga mengeluarkan duit, Laoshi. Iya, tapi kita nggak bilang, 又让你花钱了. Enggak, kita bilang, 又让你破费了. 破费, ya. Kalau 花钱 tuh gini loh. Misalnya saya mau boros, ya 花钱 tuh bisa boros, bisa mengeluarkan duit. Saya pikirin kalimatnya ya. Kalau boros tuh misalnya contoh,
我的孩子很会花钱. Nah, kalau itu kita konteksnya boros. Anak saya boros, 很会花钱. 他很会花钱, contoh, boros. Tapi kalau misalnya untuk konteks yang dia ngeluarin duit kayak gitu, untuk traktir kita, itu 我们说破费 gitu. Nah, terus kalau misalnya dia ngeluarin duit itu, hmm, biasanya gini, oke. Contoh kita ada punya satu teman gitu ya, dia tuh tidak pernah berterima kasih. Kalau kita traktir, dia juga ya udah kayak seharusnya gitu. Nah, di belakangnya dia mungkin ada seseorang yang nasehatin kita gitu bahwa kamu jangan keluarin duit lagi buat dia gitu. Artinya jangan invest di eh, orang ini gitu ya. Jadi orang samping itu akan bilang, 你别在他身上花钱了. Itu konteksnya seperti itu. Jadi dia agak sedikit maksudnya, udahlah nggak usah terlalu keluarin duit untuk dia lagi. Nah, di situ boleh pakai 花钱. Tapi kalau kita menghargai orang tersebut, konteksnya beda ya. Teman-teman paham ya? Kalau misalnya kita bilang kayak terima hadiah dari orang lain, kita sangat appreciate. Berarti dia kayak, ya pasti dia keluarin duit, beli dan kasih ke kita. Kitanya harus ngomong, 又让你破费了，不好意思. Nah, pakai 破费, 不是花钱, 不是. Ya, cara ngomongnya ya, jadi konteksnya, penaruhannya. Oke, 再来是见外，第9，见外 是 terlalu sungkan. Kita boleh bilang, 老师, kan tadi sungkan itu, ini boleh saya hapus ya, supaya nggak terlalu padat. 老师 tadi kan bahasnya sungkan itu 客气. Jadi sama nggak sih? Boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, terlalu sungkan, jadi dia di atasnya 客气, betul. Misalnya, 您太客气了, Anda terlalu sungkan. 每次过来就都给我带礼物. Setiap kali datang tuh bawain hadiah, bawain sesuatu gitu ya. 太客气了. Begitu juga kita boleh bilang, 您太见外了. Terlalu sungkan. Nah, mungkin teman-teman bilang, hah, 见外. Jadi gimana ya? 见 itu artinya melihat, 看见的见, ketemu, melihat. 外 luar. Terus kenapa kaitannya sama sungkan ya? Kalau teman-teman lagi hafalin kosakata bisa mikirnya gini loh. Justru kita minta dia jangan terlalu sungkan supaya tidak lihat kita sebagai orang luar. Kalau lihat sebagai orang luar, melihat luar, berarti kan kayak setiap kali bawain sesuatu gitu ya. Eh, dia konteksnya seperti itu. Kalau orang sendiri ya mungkin tidak terlalu sungkan yang harus bawain sesuatu tiap kali ketemu gitu maksudnya. Jadi ini istilah cianwai dipakai kayak kamu terlalu sungkan, terlalu apa ya? Sangat, apa, banyak kalau teman saya bilang, apa ya, banyak adatnya gitu ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Oh, 你太见外了，每次来都给我带礼物." Ya, 每次过来都给我带礼物. Setiap kali datang tuh bawain hadiah, 见外. Itu satu. Terus, 见外 konteks kedua bisa dipakai juga misalnya 他有困难，但是他又不敢跟我们开口。大家听得懂吗？咱们都 nangkap 他有困难，但又不敢 tuh nggak berani 跟我们开口，开口 itu buka mulut. Dia tuh nggak berani buka mulut ke kita gitu ya, mungkin ya sungkan gitu. Nah begitu kita tahu, padahal teman baik contohnya ya, teman yang baik banget. Begitu kita tahu, kita bilang, 你太见外了. Itu dipakai di situ. Kalau 老师 boleh nggak bilang, 你太客气了, agak nggak cocok. Ya, jadi saya nggak bilang mereka sinonim sih, konteksnya. Jadi kalau misalnya kita tahu, kamu ada kesulitan kok nggak ngomong ke saya ya? Kayak anggap saya orang luar. Nah, itu pakai 见外. 你太见外了，有困难应该告诉我，因为我们是好朋友. Karena kita teman baik. Di situ nggak bisa pakai 客气. Tapi kalau tadi kasih hadiah, bawain hadiah, itu masih boleh. 你太客气了，你太见外了，每次来都给我带礼物，都给我带东西. Itu. Bedanya di situ teman-teman ya. Jadi, 见外 artinya kok kayak nganggap saya orang luar ya. 见 lihat, melihat, 外 luar. Gitu. Jadi kalau kita bilang, kok kayak nggak anggap saya orang sendiri sih gitu ya, 见外.
再来是第10 nomor 10, 千里，千里 itu sebenarnya ribuan li. Ribuan li ya, li itu, apa, satuan yang dulu dipakai sama, orang China zaman dulu ya. Saya juga maksudnya nggak hafal tuh ukurannya seberapa ya, kalau teman-teman mau search boleh, misal ukuran itu berapa inch gitu ya, heeh, boleh. Nah, cuman li ini di sini adalah, mengandung makna jauh sekali jaraknya. Qian tuh ribuan, ribuan miles. Li itu sebenarnya miles. Tapi maksudnya, oh berapa senti itu jujur apa, konversinya saya nggak hafal ya, ribuan miles. Qianli. Nah, jadi kalau misalnya, qianli itu artinya kamu tuh jauh-jauh kasih saya sesuatu. Kayak kemarin, itu saya ulang tahun, teman saya dari Bandung ya, terus ada beberapa teman new normal tuh luar kota sebenarnya ya, mereka tuh, kirim sesuatu gitu. Nah, jadi saya boleh pakai, jauh-jauh kirimin hadiah. Nah, jauh-jauhnya boleh pakai 千里. Ya, 千里, 给我送礼物 gitu ya, 千里, jauh gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi ada pertanyaan jauh-jauh hari, kalau jauh-jauh hari bukan ini. Ini jauhnya jarak, makanya tadi saya mulai dari 千 ribuan, li itu adalah miles, ya. Jauh-jauh hari itu namanya 提前. Beda beda, jauh sekali. Jauh-jauh hari ya, misalnya contoh, "老师, kalau mau ketemuan jangan, dadakan dong, jauh-jauh hari," gitu contoh ya, jauh-jauh hari. Nah, jauh-jauh hari itu 提前。"老师，如果要见面的话，不要，就要提前说，就要提前说，提前 tuh in advance, jauh-jauh hari." Nah, itu satu frase, 提前. 请你提前告诉我，请你提前通知我，提前 jauh-jauh hari ya. Jadi beda. Jauh-jauh di sini adalah jarak. 对，很远的意思. Tadi ada siapa ya? Kok hilang? Settingannya saya baca. 很远吗? Tadi siapa ya? Oke, udah dihapus mungkin ya. Ya, 对，很远的意思. 千里就是很远的意思. Dan biasanya tuh sama, kita sebenarnya sangat mengapresiat gitu ya, bahwa aduh jauh-jauh gitu ya, jauh-jauh kasih sesuatu, jauh-jauh kirim sesuatu, itu boleh pakai 千里. 再来是送，送 itu menghadiahkan, itu satu. 送礼物, menghadiahkan sesuatu hadiah. 送 juga bisa mengantar ya. Iya, misalnya 我送你去机场 nganterin, 我送你回家 nganterin pulang, 送. 一样的汉字 ya, 汉字 yang sama. Di bawahnya lagi 12, 鹅毛, 鹅毛 就是 bulu angsa. 鹅毛 bulu angsa. Itu angsa, mau itu bulu. Terus li-nya liu. Sebenarnya nanti ini ada satu, istilah kita ya di, bacaan, nanti pas bacaan baru saya jelasin, kenapa ada muncul kok ada bulu angsa gitu ya. Oke, terus li-nya liu, teli, hadiah ya. Qing, qing ini adalah ringan. 亲。再来是情谊，情谊 itu makna hati. Maksud hati sama, 情谊 ya. Nanti ada satu istilah 千里送鹅毛, 礼轻情意重. Nah, ini satu frase dari nomor 10 sampai nomor 15 ya. Nanti kita baca di pas bacaan ya. Oke, 再来是重. Nah, tadi ada 轻 ringan, lawan katanya adalah 重 berat. 重 pakai Z, H-O-N-G ya, Z. ZH, 重. 再来是早日. Nah, 早日 itu lebih awal. Tadi ada tanya jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari sebenarnya boleh pakai 早日. 请你早日告诉我也可以. 请你提前告诉我. 提前, 跟我说, boleh nggak? Boleh. Yang penting jauh-jauh hari itu maksudnya 提前, lebih awal ya. 再来是康复. 康复 itu adalah sembuh. Ya. Biasanya kita pakai 早日康复, get well soon. Nah, 早日康复 di sini ya. 头痛, sakit kepala. Terus, saya nyambung dulu ke 26, kemarin ada yang tanya, tong sama teng bedanya apa? Di sini mereka sinonim. Jadi 老师 saya boleh ya ganti 头疼? Boleh, 可以. 头痛,头疼, boleh, karena mereka sinonim. Tapi saya mau tambahin teng, selain sakit, dia juga bisa artinya sayang. 爸爸很疼妹妹.
Teng di situ bukan sakit tapi sayang. Ya, teng karena dia lengkapnya adalah teng ai. Lengkapnya dia. Tapi dia juga bisa artinya yang sinonim dengan tung. Iya, teman-teman lihat ya, mereka punya Hanzi sama, sampingnya ada begini. Ini adalah ping ke. Ping, sakit, teman-teman masih ingat ping, penyakit. Ping itu huruf Hanzinya begitu. Ping. Ping huruf, ke itu adalah cangkang. Ping ke, karena dia di luar. Jadi dinamakan cangkang sakit. Sehingga kalau misalnya teman-teman ketemu nama-nama penyakit, ya kayak tadi tung, teng, oh luarnya semuanya ada ginian ya? Ya, rata-rata. Ya, memang nggak 100%. Oke? Ya, saya lanjut ya. Jadi tung sama teng itu bisa sinonim, tapi si teng punya arti yang lain, yaitu sayang. Teng ai. Ai yang mana? Ai yang mencintai. Ya. Oke, 再来是提前，提前itu artinya jauh-jauh hari. Tadi ada pertanyaan jauh-jauh hari. Lebih awal juga boleh. Ya, 老师如果有消息的话，如果已经决定的话，可以提前通知我。Boleh kasih tahu saya lebih awal. Jadi saya bisa ada persiapan misalnya. 提前 jauh-jauh hari atau lebih awal. 再来是头痛、头疼呀，sama。再来20，前几天都 beberapa hari yang lalu。前几天都 beberapa hari。前 itu artinya di depan ya, 前几天 beberapa hari yang lalu。发高烧 dari 发烧 demam. Ini teman-teman tambahin demam tinggi ya. 发高烧 demam tinggi, 高 tinggi. 发高烧 demam tinggi. 再来是退。Nah, 退 di sini adalah untuk 退烧. Jadi kalau kita bilang demamnya sudah turun belum? Bahasa Indonesia kan turun ya. Nah, kalau kita nggak bilang turun di bahasa Mandarin, kita bilang pakai kata mundur ya. Jadi misalnya 烧退了吗？烧 demam ini. Demamnya sudah turun belum? 烧退了吗? Misalnya contoh dia bilang anak saya demam. Nah, besoknya mungkin kita tanya, 现在怎么样？烧退了吗？就是这个退 mundur. Nah, artinya turun ya, tapi dia juga bisa artinya mundur. Berarti si tui ini lawan kata sama tadi ada jin. Di mana ya? Oh, ini. Lawan kata sama jin. Jin tui. Pernah dengar orang bilang peribahasa idioms ini nggak? Sorry. Di sini aja ya. Eh, ah, sorry, ini error kayaknya. Jadi gede banget. Tensial error ya. Oke. Ya. Eh, ini Jin. Jin tadi maju, berkembang atau masuk. Tui yang kita belajar barusan mundur. Jin tui liangnan. Liang itu dua, nan itu sulit. Teman-teman mungkin sudah bisa tebak artinya. Jin tui liangnan 是什么意思? Maju mundur salah, serba salah. Pernah dengar 左右为难? Nah, juga ada istilah. Ini sama, mereka sinonim. 左右为难. Kalau mau suka pakai 成语 boleh pakai ya. 左右为难. 老师，这件事令我左右为难。左 itu kiri, 右 itu kanan. 为难 itu sebenarnya udah artinya serba salah. Nan sulit. Jadi 左右为难 boleh. Atau 进退两难. Maju salah, mundur salah. 进退两难. Maksud saya kebetulan ada jin, ada tui. Jadi teman-teman sekalian belajar lawan kata, sekalian dapat juga 成语 4 huruf ya. 左右为难, 进退两难都可以. Ya, 一样的, serba salah maksudnya ya. Oke, saya scroll lagi ya. Tadi 退. Oke. Kalau misalnya tadi 进步, maju, berkembang. Jadi misalnya, oh 老师，因为我一直上老师的课，没有停止过, 没有停止过 itu tidak pernah berhenti. Jadi konsisten.
我有很大的进步, saya sudah punya kemajuan yang besar. Kalau misalnya sudah lama nih nggak pernah ikut lagi, misalnya beberapa bulan, langsung saya mundur ya, mundur itu maksudnya kok kayak berasa level saya turun ya. Nah, itu boleh pakai 退步。我觉得我的汉语开始退步了。saya merasa bahasa Mandarin saya mulai 开始 mulai 退步，就是这个退，也可以用。Tadi ada 进步, lawan katanya 退步 gitu ya, mundur. Mundur itu menurun. Oke, 再来是咳嗽，咳嗽 itu batuk. 厉害，厉害 ini bisa hebat untuk muji orang. Wah, 你真厉害，厉害 hebat itu satu. Satu lagi apa namanya parah. Misalnya 咳嗽的很厉害. Jadi kita mau bilang tuh dia batuknya parah. Jadi ngomong dua kata batuk, nanti ngomong dua kata batuk kan tuh sampai nggak bisa tidur. Itu namanya batuknya parah. 所以我们可以说他咳嗽的很厉害. Itu satu. Kalau misalnya hal lain boleh nggak cuma keso. Contoh, 头疼的很厉害, boleh nggak? Boleh. Jadi sakit kepalanya itu benar-benar parah banget sampai nggak bisa tidur misalnya. Sampai nggak bisa aktivitas, itu namanya lihai. Jadi dia ada dua arti ya. Satu untuk muji orang, satu lagi yang menandakan tingkat keparahan sesuatu penyakit. Ya, 很厉害. 咳嗽的很厉害, 头疼的很厉害, gitu. Oke, itu satu. Satu lagi, mmm, ada kalanya dipakai untuk agak negatif. Jadi hebatnya hebat yang negatif gitu. Ah, 厉害. 他可厉害了. Hmm, 会挑拨离间. 挑拨离间 tuh mengadu domba. Nah, itu arti ketiga. Ya, jadi teman-teman lihat konteksnya orangnya ngomong tentang apa nih. Kan kita bisa baca kan dari kalimatnya yang keluar kan ya. Jadi, oh, 他可厉害了. 一直都是在我们之间挑拨离间. Misalnya dia tuh hebat, suka ngadu domba. Nah, kalau gitu berarti agak negatif yang arti ketiga gitu ya. Jadi teman-teman lihat-lihat dulu, lihai ini apa ya gitu ya. Oke ya, 再来是 ya ironisnya tadi siapa ya Pak Andreas ya? Iya, ironisnya ironis ya, bukan kronis. Ironis ya, jadi kayak negatifnya gitu ya. Oke. 再来是25, 喉咙 itu tenggorokan. 喉咙. Teman-teman lihat tenggorokan ada kou, mulut ya. 喉咙, ya kan? Nah, jadi 我觉得汉字还是可以的，不是很可怕ya, nggak menakutkan karena yang belum pernah hadir di kelas saya mungkin ya, merasa, ayo Hanzi tuh kayaknya sulit ya karena bukan abjad gitu ya. Enggak menakutkan seperti itu. Dia masih ada clue-cluenya gitu. Yang penting cara kita melihatnya ya, 我们的看法, sudut pandang aja. Oke, 再来是27, membaik. Ini juga satu frase yang bakal kita sering pakai kalau bahas tentang sakit, penyakit gitu ya. Misalnya, 你妈妈怎么样? Oh, 老师已经有好转了. Artinya apa? 老师 sudah membaik. 好转 itu artinya membaik. Ya. Itu boleh untuk sakit, boleh untuk kondisi. Kondisi apa? Kondisi ekonomi. Misalnya, misal contoh ya, saya sama sekali nggak tahu ekonomi Indonesia gitu ya. Mungkin saya di luar negeri. Contoh-contoh aja. Terus saya tanya dong ya, 现在印尼的经济怎么样? Oh, 老师已经有好转了. Sudah membaik. Jadi membaik yang penyakit boleh, membaik yang kondisi boleh, ya, kondisi ekonomi, kondisi perdagangan, kondisi saham, mungkin teman-teman yang main saham kemarin sempat membaik, ya, terus ini beberapa hari ini mungkin turun lagi dikit gitu ya, 好转. Jadi 好转 itu bisa beberapa konteks. 再来是如果什么什么的话, nah ini saya kasihnya lengkap. Lalu kalau saya nggak mau terlalu panjang, 的话 boleh dihilangkan nggak? Boleh. 如果什么什么, ya. 如果什么什么的话, 请你提前1个小时到公司可以吗? Saya sekalian kasih contoh 提前。如果明天方便的话, juga boleh tanpa 的话. 请你提前1个小时到公司. 提前1个小时 berarti misalnya dia biasanya nyampe kantor tuh jam 7. Saya minta tolong dia nyampainya jam 6. 提前
lebih awal 1 jam. Itu juga boleh dipakai. Tadi kan 提前 selalu artinya jauh-jauh hari. Tapi bisa 提前 itu artinya lebih awal. Nih, 提前 1个小时 可以吗? Mungkin saya ada kerjaan mau minta tolong dia. Jadi minta dia datang lebih awal 1 jam. Ya, 提前. 如果什么什么的话udah 建议 itu adalah saran. Ya kalau teman-teman mau minta orang saran, teman-teman boleh bilang 你有什么建议? Itu jadi kata benda. 你有什么建议? Oke. Tapi kalau misalnya saya menyarankan, berarti dia sebagai kata kerja, benar nggak? Tadi kan kata benda. Nah, kalau misalnya saya mau menyarankan, 我建议你什么什么什么什么. Ya, saya menyarankan kamu bla bla bla. 我建议你好好工作. Saya nyaranin kamu kerja baik-baik. 因为现在失业的人很多. Karena sekarang yang banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Contoh ya, 我建议你, saya menyarankan bla bla bla. Ya, jadi bisa saran bisa menyarankan. Oke. 再来是看医生. Nah, 看医生 ini juga satu frase, artinya berobat ke dokter. Bukan melihat dokter, 不是. Ya, memang kan melihat, tapi dia udah satu frase ya. Jadi kalau yang satu frase, teman-teman nggak perlu mempertanyakan lagi, 老师 nggak akan salah paham ya? Enggak. Memang dia secara umum, dia satu kesatuan artinya ke dokter. Jadi kalau orang sakit, kita akan bilang, 看医生了吗? Artinya berobat ke dokter ya. Sudah ke dokter kah? Kalau bahasa Indonesianya gitu ya. 老师 kalau saya misalnya lupa, terus saya transfernya, 去医生了吗? Orang masih paham sih, ya, cuman dia tidak sesuai grammar aja, ya. 看医生了吗? Ya, dia udah punya satu istilah baku gitu ya. Tapi kalau teman-teman lupa, ke dokter kan ke kan 去 gitu ya. Jadi saya translate aja 去医生了吗? Ya, boleh, cuman tidak sesuai grammar aja ya. Oke, 看医生再来是认为，认为 itu berpendapat. Kalau tadi menyarankan, 建议, kalau ini berpendapat. Jadi beda ya, kalau menyarankan kan bla bla bla. Kalau berpendapat ya pendapat sendiri, bukan menyarankan dia. Misal saya, menurut saya gini-gini, 我认为这件事呢，大家应该跟班长商量一下，再做决定. Misalnya ya, saya berpendapat teman-teman untuk hal ini boleh diskusi gitu ya, 商量, ya berdiskusi dengan panjang gitu ya. 再做决定 baru putusin gitu. Iya, 看病 boleh. 看医生, 看病. Cuman kalau ke dokter kita bilang 看医生, kan ke dokter. Tapi kalau 看病 itu artinya gini loh, berobat. Sorry. Nah, ini. Pertanyaan bagus. Enggak sinonim ya? Enggak. Misalnya contoh gini loh. 我朋友生病了，他不想去看病. Teman-teman paham maksud saya? 我朋友生病了, teman saya sakit. 他不想去看病. Dia nggak pengen pergi berobat. 去看病, pergi berobat. Di sini dia butuh 去 看病. Pergi cek, pergi konsul, itu namanya 去看病. Dan misalnya, 老师 saya boleh nggak ganti dengan 去看医生? Ya boleh. Tapi kalau misalnya kita tanya dia, kamu sudah ke dokter belum? Harusnya pakai ini, ke dokter. 你去看医生了吗? Gitu ya. 看病. Tidak semua konteks boleh saling menggantikan sih. Tapi 看病 itu artinya berobat. Misalnya contoh, saya sering ngurus nasabah tuh berobatnya ke Malaysia ya. Misalnya contoh, orangnya bilang, 我想去马来西亚看病. Biasanya ngomong gitu. Saya pengen berobat ke Malaysia. 我想去马来西亚看病. Ya, jadi 去 tempat tujuan, baru 看病. Boleh nggak, 老师? 我想去马来西亚看医生. Ya boleh juga ke dokter. Cuman kalau kita ngomong ke orangnya, aduh sudah ke dokter belum? Nah, biasanya kita bilang, 看医生了吗? Bahasa sehari-harinya bilang gitu, 看医生了吗? Udah konsul ke dokter belum? Gitu ya. Boleh. Mirip-mirip, tapi kadang-kadang konteks tertentu berbeda. Kalau misalnya kita bilang berobat ke luar negeri mahal, misalnya. Berobat ke luar negeri mahal. Kalimat bahasa Mandarinnya gimana? Boleh bantu saya?
kan sudah ini kan, sudah ada pergi berobat ke luar negeri. Formatnya akan selalu gitu. Tadi kan, 去马来西亚看病，对吗？Nah, berobat ke luar negeri apa bahasa Mandarinnya? 去外国，contoh ya, contoh ya, 去外国看病。di sini harus pakai 看病, nggak bisa 看医生。看病很贵，misalnya berobat ke luar negeri, berobat ke luar negeri, gitu ya, berobatnya di sini ya, berobat pergi ke luar negeri 很贵, sangat mahal. Contoh. Kalau 检查身体 itu adalah medical check up, beda. Ya, 检查 lengkapnya ini ya, 检查身体 itu artinya medical check up, beda. Pemeriksaan kesehatan ya, medical check up. Itu namanya 检查身体, 查身体. Kalau konsul ke dokter, berobat itu kalau konsul ke dokter ya 看病, sorry 看医生. Kalau 看病 ini berobat secara umum ya. 去外国看病很贵ya. 出国就医费用昂贵. Boleh Pak Andreas ya. 出国就医. 就医 itu artinya berobat juga. Betul. Itu biasanya bahasa artikel, Pak. Mm-mm. Kalau misalnya kita ngomong, biasanya kita bilang camping. Ya, tergantung konteksnya mau misal teman-teman bikin artikel atau ngomong sehari-hari ya. Oke, 再来是关心，关心 itu perhatian, 关心 hati ya. Jadi perhatian, 关心，谢谢你的关心. Terima kasih atas perhatiannya ya. 谢谢大家的关心. Terus tiga-tiga, 大老远，大老远 就是 jauh-jauh. Lalu sama nggak kayak 千里? Iya, cuman 千里nya itu dia butuh apa namanya frase kayak misalnya frase di belakangnya 千里送鹅毛 dia ada butuh kata kerja. Kalau si 大老远 tuh dia bisa berdiri sendiri. 大老远的辛苦了gitu ya. Misalnya contoh orangnya ngunjungin saya jauh-jauh gitu ya dari mana gitu. Misalnya contoh dari Bandung sengaja datang gitu ya. Tapi ngunjunginnya biasanya ini konteksnya contoh sakit gitu ya. Dan maksudnya oh ya denger si teman kita sakit, kita datang ngunjungin gitu ya. Nah, si orang yang sakit yang dikunjungi itu merasa mengapresiasi. Wah, jauh-jauh datang nih gitu ya. Nah, dia akan pakai 大老远的 gitu ya. Ah, 大老远的你过来真是太感动了, gitu ya. Sungguh terharu, 大老远. Di sini ada yuan, sudah tahu. Oh, yuan itu jauh. Ta besar, lao ini lao tua, tapi tidak ditranslate tua ya, bukan dia memang satu frase. 大老远的. 再来是跑，跑 itu lari ya, 跑. Nah, ada tiga, lari. Oke, 我看一下，大家好像有问题。Dari Budila, 老师 sayang 疼爱 kalau 心疼我，心疼 是eh saya lagi cari kosakata bahasa Indonesianya. 心疼 itu kita lihat dia tuh susah, jadi kita kayaknya ikut khawatir di hati gitu. Bukan sayang, bukan. 心疼 itu kita lihat dia menderita, kita lihat dia susah payah, 我们会觉得很心疼. Jadi kita bisa merasa kayak tidak eh, tidak tidak sampai hati gitu. Iya, simpati ya, tapi bahasa Indonesianya saya masih nyari ya teman-teman. Ada nggak ya bahasa Indonesianya ya? Jadi kita kayak lihat, iya berempati betul. Cuman kayak maksudnya kita lihat他工作很辛苦我也觉得很心疼. Ya, misalnya dia kerjanya itu susah banget loh banting tulang, tapi hasilnya nggak banyak. Ya, jadi kita kan kayak merasa kasihan ya. Nah, tapi 不是 kasihan, 是心疼. Di dalam hati kita itu sakit gitu. Sin hati, teng sakit. Tapi bukan sakit hati ya, 不是. 心疼 tuh kasihan gitu. Kayak kayak saya boleh bilang 心疼, saya pernah pakai di kehidupan saya gitu ya. Kayak saya punya sepupu eh berlima gitu ya. Jadi mamanya waktu meninggal tuh sepupu saya yang paling kecil tuh baru usia 5 tahun. Bukan terharu, pusir. Kasihan dan hati kita ikut sedih gitu.
bukan patah hati, 不是。心疼tuh, saya cerita dulu, saya pakainya di konteks apa ya. Jadi sepupu saya yang paling kecil waktu mamanya meninggal tuh usia 5 tahun, ya. Nah, terus anak saya sekarang usia 6 tahun. Jadi maksudnya gini loh, saya merasa anak saya tuh masih lengket gitu kan sama saya ya. Jadi saya merasa, wah, saya 很心疼 gitu, maksudnya saya kalau sama, sepupu saya gitu ya, 我会心疼他们 gitu ya, karena aduh kayak ya kayak iba, kayak kasihan, kayak empati bahwa dia kecil udah nggak punya mama, ya kan. Jadi beda ya, maksudnya kalau yang punya mama sama nggak punya mama saya paham banget kan. Sepupu saya dari kecil tuh ikut mama saya soalnya ya, jadi gede itu ikut mama saya. Makanya kita kayak benar-benar kayak saudara sendiri. Saya anak tunggal, teman-teman. Jadi kadang-kadang saya memikirkan mereka, saya bisa 很心疼他们 kayak gitu. Kira-kira ya, bukan terharu bukan, tapi lebih iba, berempati betul, tapi bahasa Indonesianya ya, heeh, dia mengandung makna itu gitu, 很心疼. Jadi kalau tadi siapa yang nanya ya, Dila ya. Kalau di film misalnya kita lihat dia susah payah, kita tahu cerita dia di balik itu, 我们会觉得很心疼他. Itu satu. Terus sebagai orang tua lihat anak kita mungkin susah payah, itu juga bisa 心疼. Misalnya 我看我女儿很辛苦，我真的很心疼. Misalnya saya lihat anak perempuan saya tuh 辛苦, mungkin kerjanya dari pagi sampai malam. Si si mamanya bisa bilang 我很心疼 gitu ya. Yang penting teman-teman ingat, sin hati, tang itu sakit ya. Tapi bukan sakit hati. Kalau sakit hati itu sakit hati yang kayak orang tuh sakit hati itu beda ya. Terus tadi ada patah hati juga bukan. Patah hati itu 失恋. Hilang, lien dari 谈恋爱, 谈恋爱 itu pacaran gitu ya. Kalau sintang ini teman-teman boleh masukin arti iba, kasihan, berempati. Ya, kayak gitu. Ya, kira-kira gitu. Kita melihat penderitaan orang tersebut, terus kita ikut merasakan karena hati kita berasa sakit juga gitu. Itu namanya sintang. Jadi kita boleh nggak bilang sama dia, 我很心疼你，从小就没有妈妈. 我很心疼你. 从小 dari kecil 就没有妈妈, udah nggak ada mama gitu. Ya, oke. Kejawab? Ya, jadi saya butuh kondisi untuk gambarin kata ini gitu supaya teman-teman bisa pakai. Oke, ya jadi dia mengandung makna simpati, empati ya teman-teman. Sisia ya sudah bantu respon ya. Yang pasti bukan terharu ya. Kalau terharu itu kantung, terharu. Bukan, kantung punya kosakata. 再来是 tadi ada pertanyaan. 老师, apa bedanya 关心 sama 关怀? 谢谢你的关心，谢谢你的关怀. Iya, sama sih. Masih bisa sinonim. 他对我的关心，他对我的关怀, boleh. 怀 itu artinya pelukan sebenarnya, 怀抱的怀 ya. Tapi dia juga bisa artinya di sini digabung 关怀 artinya perhatian, sama sinonim ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Johannes, bedanya 就诊 sama 看病. 就诊 yang tadi ditulis kalimat sama apa namanya? Pak Andreas kayaknya. Oh, 就医, sama. Oke, saya tulisin ya. 就诊, 就医 itu sama. Berobat sebenarnya. Cuman keduanya ini itu bahasa-bahasa artikel, bahasa-bahasa yang ditaruh di flyer. Jadi misalnya 很多印尼的朋友来我们这儿就诊. Itu biasanya kalimat yang ditaruh di flyer. Kayak misalnya ada rumah sakit China datang ke kita, misalnya Guangzhou 什么医院 ya, 常常听到 di Guangzhou ya. Kemarin ada yang testimoni juga dari kantor saya, nasabahnya berobatnya ke Guangzhou. Karena di sana katanya ya yang bagus tuh buat kanker hati kayaknya ya kalau nggak salah ingat. Nah, jadi misal contoh rumah sakitnya datang kasih tahu kita gitu ya. Nah, di flyernya teman-teman mungkin akan ketemu 就诊 atau 就医. Dia karena bahasa tulisan sih. Kalau 看病 itu 口语, bahasa
percakapan. Ni 想去哪里看病? Ngomongnya gitu. Tapi kalau di bahasa flyer, bahasa iklan, misalnya 现在很多印尼朋友来我们这儿就诊、就医, berobat, sama kok, sinonim. Ini sama dengan berobat juga. Cuman dia bahasa-bahasa lebih formal gitu. Lalu kalau bahasa ngomongan saya pakai 就诊 atau 就医 boleh nggak? Boleh banget. Cuman kalau maksudnya sorry, levelnya misalnya dia belum pernah dapat kosakata ini ya, jadi nggak nyambung. Dia bingung, hah, 就诊是什么意思? Maksudnya gitu. Jadi penempatan. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang, kalau kita misalnya ngobrolnya sama orang China, ya silakan pakai dengan bahasa yang advance bagaimanapun. Tapi kalau ngomongnya sama ya teman-teman mungkin tahu, oh misalnya orang luar, misalnya orang Vietnam, tapi ngomong bahasa Mandarin. Nah, teman-teman perlu lihat dia levelnya seperti apa. Takutnya ngomong dia nggak paham. Jadi teman-teman ngomong sekali lagi. Gitu sih. Jadi penempatannya aja. Sinonim kok. Gitu ya. Oke, 再来是嗓子 sama 喉咙. 嗓子 itu untuk nyanyi. Kalau nyanyi itu dari kerongkongan bukan? Sangzi itu buat nyanyi. Misalnya ada orang tuh memang dari lahirnya suaranya bagus ya. Nah, 我们说嗓子很好，他的嗓子很好. Kalau 喉咙 itu tenggorokan. Tenggorokan sama kerongkongan beda. Bener nggak? Kalau nyanyi itu pakai 嗓子. Kalau ngomong nih saya pakai 嗓子. Itu Bu Ratna. Jadi 嗓子 itu kerongkongan, kalau 喉咙 itu tenggorokan. Gitu. Oke, ya. Harusnya ini sudah semua pertanyaan dari teman-teman. 好，不客气呀，kita lanjut dulu. 所以已经解释完了啊，sudah selesai semua penjelasannya. 我们看一下绘画. Kita lihat ke conversation kita. 大家看一下49页 halaman 49. 我先给大家念一遍然后我们再来练习。kita baru latihan ya. 第19课，礼轻情意重，礼轻情意重。第一部分，老刘这几天不舒服，同事们下班后都来看他。小张给老刘打电话，告诉他，他们已经在老刘家门口。老刘，我和同事们来看你了。哦，好的，稍等，我给你们开门。好的，稍等，我给你们开门。老刘请同事们进屋，同事们给老刘带了一大篮水果。老刘请同事们进屋，同事们给老刘带了一大篮水果。大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，真不好意思让大家破费了。大家来了就好，何必这么客气呢？还带那么多水果，真不好意思让大家破费了。老刘，别说的那么见外。老刘，别说的那么见外，咱们都是像是一家人了。咱们都像是一家人了。千里送鹅毛，礼轻情意重。千里送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？有点长，我再重复一遍啊。老刘，别说的那么见外，咱们都是像是一家人了。千里送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？我还有点儿头痛，前几天发高烧，今天烧退了，晚上时咳嗽的很厉害，喉咙疼。我还有点儿头痛，前几天发高烧，今天烧退了，晚上时咳嗽的很厉害，喉咙疼。
我看啊，如果明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。我看啊，明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心，大老远的还跑来看我。好的，感谢你们的关心，大老远的还跑来看我。好，我们来做一下练习啊。要念的同学可以举手。Teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan. Kita baca dulu. Nanti kalau ada waktu kita lihat artinya ya. Oke. Hmm, 我们念一下啊。OK，这个我们分成两段吧。Kita bagi dua ya. Jadi biar kebagian semua. 第一部分的话，我们就念到，嗯，念到这儿。然后第二部分呢，从这儿，jadi maksudnya gini, bagian pertama nanti kan ada Xiao Liu, Lao Liu, sorry, Xiao Zhang, Lao Liu, terus Lao Liu, Xiao Lin. Jadi kebagian dua kali setiap orang. Nah, kalau yang bagian kedua, tiap bulan mulainya dari sini, gitu ya. Oke ya, jadi masing-masing bisa dapat dua kalimat ya. Oke, 好，嗯。不纳尼呀，不纳尼呀，你好，然后 Widya，你好，你好，Widya，你好，老师。你好，来我们绘画，kita conversation 呀，Widya 当小张不纳尼当老刘，然后Widya 也当小林，di bawahnya ya，jadi biar bolak-balik。好，来，我们开始啊，一二三老刘，我和同事们来看你了。，OK，不纳尼，好的，嗯嗯好的，稍等，我给你们开门。，OK，再来下面。老刘，不能呢？大家来哦，老了刘，请同事，请同事们哦。进入。同事们给老刘带了一大篮水果。OK，ini nadanya 同事们，同事同是这样看的。事们，哎呀，我 sekali lagi，同事们给老刘带了一大篮水果，同事们给老刘带了带了一袋一大篮。一大篮水果。对，好，再来是，大家来了嗯嗯就好，何必这么客气呢？嗯还，OK，带那么多水果，真不好意思，让让大让大家破费了，破费了破费dia ada u di tengah-tengah, jadi bacanya PHUO, 破费了。破费了。哎呀，好，再来是 Widya 呀，老刘，别说的那么见外，咱嗯们都像是一家人了。千里送鹅毛，礼轻情意重。最重要的是，你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？，oke, sedikit ya buat nada ya. 现在 boleh ikutin saya. 现在 empat-empat. 然后别说的那么见外。别说的那么见外，好，再来，千里送鹅毛，礼轻情意重。千里送鹅毛，礼嗯，轻情意重。iya, 好，谢谢 Widya，谢谢 Bu Nani。不错谢谢老哦师，，lumayan ya, sudah bagus ya. 嗯，OK，老师，再见，谢谢你们。再来是第二部分，那第二部分也是从小林开始，bagian kedua juga mulai dari 小林 ya。jadi 小林、老刘还有小张、老刘。
好，我需要2个人，saya butuh 2 orang lagi. 呃，Bu Iren，OK，Bu Tintin ya，好，你们好，呀，老师好。你好，老师。好，好，2位都在了啊，好，Bu Iren 当小林和小张，然后老刘是 Bu Tintin 呀，好，我们开始，哦， 1、2、3。我小林 mulai dulu. Berarti Bu Iren di bagian sini. Laulio, 别说的那么见外. Dari sini. Ada? Ketemu? lihat dulu kan ya. Iya. Ibu jadi Xiaolin sama Xiaozhang. Berarti yang ini. Laulio, yang saya bantu garis ya. Laulio, 别说的那么见外. Ada? Oh. eh, Bu Tintin tadi saya 那 bilang 完了，老师呀啊，Laulio benar ya? 我还有点头痛，前几天发高烧，今天烧哦退了，晚上时咳嗽的很厉害，喉咙疼。Oke, iya baik Bu Titin. Bu Iren tadi sudah baca ya, tapi 啊，suaranya nggak muncul di saya. Belum. Oh belum. Oke, Bu Tintin, sorry, Bu Iren baca yang ini. 老刘别说的那么见外. Dari situ. Silakan Bu. Jadi yang liao liu, saya jadi liao liao liu. Ibu jadi Xiaolin, jadi bacanya dari sini Bu. 了解。Ya. 我看如果明天还没哦好转的话，我建议你最好去看医生。Oke, oh Ibu baca yang ini ya. Ya udah nggak apa-apa. 我看啊，呀，明天还没好转的话，nadanya ya Bu. 如果明天还没好转的话，我看如果明天还没好转的话，我我我建议我建议你最好去看医生。，OK，我建议你最好去看医生。OK，Bu Tintin silakan. Terakhir，我啊，也我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心，大老远的还跑来看我，好，谢谢 Bu Tintin，谢谢 Bu 谢谢 Iren。老师。呀，不谢谢客气，老师。再见，谢谢。好，我们还有时间吗？哦，还有时间，再来一组啊，kita coba satu grup lagi。我现在需要3个人，saya butuh bertiga ya. Oke, ada Bu Ratna boleh, Bu Ita sama Bu Lili。老师好。你们好。你们好，老师。老师好。你好，哦，好的好的，3位都在了哦，bertiga sudah ada。Bu Ratna，你可以念一下前段就是这个 prolognya，oke？Jadi prolognya Bu Ratna, terus Bu Ita 当小张和小林，哦，再来是 Bu Lili 当老刘，cukup jelas？我清楚吗？jelas 清楚呀老师，，jelas 呀清楚。清楚了。，OK。来，我们开始啊，1、2、3，厘清庆历中嗯第一部分。老刘这几天不舒服，同嗯同事们下班后都来看他。嗯小张，小张给老刘打电话，嗯，告诉他他们已经在老刘家门口。好，来老刘，我和同事们来看你了。嗯好的，好的，稍等。
我给你们开门，开门，开门，门，对吧？我给你们开门，门，开开门， ，Yeah，yes，开门，OK。再来是Bu, Bu Rat, tadi ada Bu Ratna ya? Oh, dia hilang ya. Oke, nggak apa-apa. 没关系，我帮他念。老刘请同事们进屋，同事们给老刘带了一大篮水果。silakan lanjut. Bu Lili ya berarti ya. 大好，家来了就好。大家来了就好，嗯，何必这么客气呢？客气呢，还带那么多水果，真不好，真不好不好，意思，真不好意思，让让大家大家让大家破费了，破费了。破费了， Terus 这么客气，这样吧的呀，这么客气这么客气，还有一个真不好意思真不好意思。OK，来Bu Ita，老刘有别手的那么说别说的别收的那么别说说呀，别说的，别说的嗯那么见外，家嗯人都像是一家人了。嗯千里送鹅毛，礼轻轻意重。最重要的是，你能早日康复。哦，对了，你现在觉得怎么样？好，谢谢Bu Ita 和Bu Lili，再见谢谢你们，谢谢老师，再见，感谢。谢谢老师，再见。好，我们再看一下后一段呢，就是第二部分bagian kedua，我需要两个人，就是 OK，ada Bu Grace，晚上你好好了，Bu Grace，再来是晚上好，老师。Bu Grace，OK，Bu Nani 可以帮我吗？好，老师，谢哎，谢。来，OK，Bu Nani 当老林，小林和小张，然后 Bu Grace 当老刘，我们开始啊，一二三，我还有点儿头痛，前几天发高烧，今天烧对了，晚上是咳嗽的很厉害，喉咙疼，疼，dua，嗯，疼呀，疼，喉咙好疼， ，OK，Bu Nani，OK，suaranya belum kedengaran, apakah error? Bu Nani，你好，我看啊，如果明天还没好转的话，我建议你最好去看医生。好，我也是这么认为的。好的，感谢你们的关心。大老远的还跑来看我，iya，大老远的还跑来看我。好，谢谢 Bu Grace，谢谢 Bu 谢谢 Nani。老师，Bu Grace 谢有很大的进步呀，sudah maju banyak nih pronunciation-nya ya。再见，谢谢，再见。再见。好谢谢大家，我们先到此下课，祝大家假期愉快，周末愉快，谢谢班长，再见，拜拜。再见，老师，谢谢老老师。师，谢谢班长。